bagi saya karena memang berbeda banget dengan cara-cara berbisnis sebelumnya gitu kan. Ternyata harus begini gitu kan, jadi memang terbuka lah dari situ pikiran saya. Dan memang karena kan saya juga ada di bidang pendidikan, saya juga memang menyarankan ke anak-anak didik saya, anak yang di Islamic Fashion Institute, bahwa kita harus update terus ilmu gitu kan. Kalau yang namanya bisnis itu nggak stagnan, cara-caranya dan lain-lain itu berubah terus gitu kan. Makanya mereka juga harus terus mencari bagaimana sih. Ya saya pun kan sama lah seperti pengusaha yang lain, ada turun naiknya gitu kan, dinamika dalam berbisnis. Nah itu pun memang kita sering share juga tentang bagaimana sih menghadapi turun naiknya bisnis itu, untuk memotivasi juga kan. Kalau pebisnis itu kan tidak selamanya di jalur nyaman gitu, di zona nyaman, tidak selamanya seperti itu gitu ya. Jadi kita pasti ada turun naiknya kan. Kita untuk memotivasi teman-teman pebisnis yang lain perlu gitu kan, kita sharing gitu kan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Abdi di acara Billionaire Talk, Give More Impact for Your Business. Oke teman-teman, seperti biasa di acara Billionaire Talk ini Fatimah mengunjungi salah satu alumni dari Billionaire Coach. Dan kali ini Fatimah sudah berada di kantornya Ibu Irna, yaitu Ibu Irna Mutiara ya, owner dari banyak nih, nanti kita akan bicara lebih panjang. Langsung aja kita sapa dulu ibunya, guys. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat datang. Selamat datang. Senang banget nih Bu, akhirnya kita sampai juga di sini ya. Iya. Penasaran banget nih kantornya IM Syari ya, IMNCO. IMNCO ya. Oh, IMNCO ya. Ini seperti apa sih? Dan akhirnya kesampaian juga nih teman-teman, kita akhirnya nyampe juga di markasnya Bu Irna. Bu Irna gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Gimana kesibukannya sehari-hari ini? Ya sehari-hari ini sekarang kan banyak di rumah, banyak di sini juga, banyak di workshop juga, ngeliatin anak-anak yang kerja, terus kemudian sesekali ngajar juga. Ya. Nah teman-teman, jadi Bu Irna ini adalah seorang entrepreneur, mungkin mompreneur ya. Mompreneur ya. Insya Allah bisa memberikan inspirasi. Jadi buat teman-teman yang kayaknya saya perempuan tapi pengen bisnis tapi punya anak, keluarga, nah silahkan saksikan tayangan ini sampai dan selesai. Baik, kita langsung aja ya tanya-tanya. Bu Irna, bisnisnya apa sih Bu sekarang ini? Bisnisnya memang secara umum adalah fashion. Oke, fashion. Terus kemudian merambah ke pendidikan, tapi pendidikannya juga tetap fashion. Terus kemudian ada juga sekarang yang terbaru lembaga sertifikasi profesi, itu juga fashion. Oke, ya jadi semuanya itu baik dari pendidikan, terus dari lembaga sertifikasi sampai ke produk. Ya. Produknya juga fashion ya Bu ya. Kenapa Bu kok memilih produk fashion sih? Kenapa nggak kayak makanan atau mungkin hal lain? Apa nih yang membuat Bu Irna akhirnya memilih untuk produknya fashion aja deh? Iya. Jadi mungkin karena memang sudah keturunan ya. Oh, jadi, keturunan. Karena kan untuk melihat seseorang itu dia berbakat di apa, tapi lihat keturunannya gitu kan. Nah, keturunan kebetulan orang tua saya juga dulu jahit menjahit. Jadi kalau misalnya sekarang diartikan lebih keren lagi, lebih kekinian lagi fashion gitu. Kalau dulu kan tailor, jahit gitu seperti itu. Oke. Oh, jadi Bu Irna ini dari basicnya juga udah keluarga yang ahli dalam jahit-menjahit ya, terus kemudian dimantepin lagi dengan ada pernah ikut sekolah fashion juga gitu kan. Jadi ya terus akhirnya kita eksis di bidang fashion ini. Oke, iya.
Nah, Bu Irna, kalau boleh tahu ini kan Irna La Perle ya terkenalnya gitu ya. Walaupun ada juga nih tadi yang akademiknya juga ada. Nah, ini apa sih Bu yang membedakan bisnis hijab atau fashion syar'i dari IM Syar'i ini dari yang lain? Jadi sebenarnya gini, kalau usaha untuk yang produk tadi ya namanya dinaungi oleh perusahaan IM&Co. Nah, IM&Co itu di dalamnya ada brand-brand. Nah, brandnya ada Irna La Perle, itu khusus untuk busana pesta dan pengantin. Kemudian IM Syar'i itu adalah busana yang berhijab lebar, yang lebih syar'i. Dan kemudian ada up to date. Ya, up to date itu busana casual yang lebih muda gitu kan. Nah, terus ada Ina Scarf, itu adalah kerudung-kerudung yang mengutamakan motif-motif tradisional. Itu seperti itu. Jadi ada 4 brand sebenarnya yang sekarang lebih kita jalankan, yang Irna La Perle, IM Syar'i, dan Up to Date. Iya. Jadi ternyata banyak jenisnya ya Bu ya. Jadi nggak cuma satu ternyata. Iya. Jadi ada market segmen masing-masing. Gitu. Itu semua masih yang ngurus Bu Irna sendiri. Kalau untuk desain ya. Jadi tapi kalau misalnya untuk urusan marketingnya seperti itu diurus sama anak-anak sih. Ini Bu, saya pernah dengar katanya Bu Irna ini banyak sekali penghargaan. Bahkan tadi saya masuk ke depan aja udah berjejer tuh penghargaannya. Apa aja sih Bu penghargaannya, boleh nggak kasih tau kita nih? Penghargaan, jadi memang selama saya berkecimpung di dunia fashion ini, ya itu awal-awalnya kan kita memang ya mungkin tidak diketahui. Terus kemudian saya berusaha bagaimana supaya kita lebih dikenal banyak orang. Kalau zaman dulu kan ikut lomba gitu kan, ikut lomba. Nah, dengan ikut lomba itu akhirnya ya itu berkembang gitu kan, lebih orang lebih kenal, lebih banyak yang kenal gitu kan. Lombanya ya misalnya tingkat nasional gitu kan, jadi orang lebih mengetahui, tidak hanya orang Bandung saja gitu kan. Jadi pas saya ikut lomba terus kemudian menang, ternyata orang Jambi, orang Makassar, akhirnya ini mengenal saya gitu kan. Nah, terus kemudian kita tingkatkan lagi, kita show di luar gitu kan. Kemudian ikut juga ada lomba waktu itu di Asia Modus Fashion, bukan Asia Modus Fashion, Asia Fashion Week. Nah, Asia Fashion Week. Nah, di situ ada kategori Modus Fashion dan saya menang di situ juga. Itu Mercedes-Benz yang mengadakan gitu kan. Itu yang level Asianya lah gitu kan. Itu semua adalah bidang fashion. Iya. Dan berarti Bu Irna tahu bakatnya itu dari sejak umur berapa tuh Bu? Saya memang dari kecil saya memang sudah melihat mesin jahit ya. Karena orang tua penjahit. Terus kemudian SMA itu mulai berpikir, tadinya kan masih gampang ya, apakah jadi arsitektur karena saya senang menggambar gitu kan. Tapi kemudian saya berpikir orang tua saya kan menjahit, kenapa tidak lebih diperbagus lagi, terus kemudian lebih dikembangkan lagi usaha menjahit. Akhirnya saya ikut tata busana di IKI kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang di UPI ya. Nah, itu ikut jurusan tata busana atau program tata busana ya. Jadi mulai ikut lomba dari mulai kecil atau mulai dari kuliah itu Bu? Dari mulai SMA ya. Dari mulai SMA udah ikut lomba-lomba gitu. Karena sudah mulai menjurus gitu kan, senang membuat sketsa. Terus kemudian senang juga membuat bajunya gitu kan. Seperti itu. Jadi dari situ terus ikut lomba dan akhirnya memang pernah ya menang di lomba rancang busana muslim di sebuah majalah itu secara nasional ya. Itu juara 1, dan yang tadi yang di Asia itu sebagai the best modus fashion designer. Bu Irna, saya juga pernah dengar dan pernah lihat-lihat juga di internet, katanya Bu Irna sering banget nih diundang di TV. Apa sih Bu rahasianya kok bisa gitu? Bisa cerita nggak Bu sama kita? Jadi sebenarnya kalau sebuah profesi yang kita geluti terus kita cintai ya, dan dijadikan itu sebagai tidak hanya sebagai sekedar hobi, tapi itu merupakan profesi juga. Lama kelamaan kan kita jadi semacam expert juga gitu ya. Jadi orang melihatnya, wah ini mungkin Bu Irna kalau ditanya tentang fashion kayaknya ngelotok nih. Udah dari kapan tahu nih udah. Ya, jadi akhirnya memang stasiun TV dan media gitu kan berusaha mewawancarai dan kemudian ya ingin menanyakan segala hal sih ya. Ya misalnya tentang tren, apa sih tren 2021 misalnya kayak gitu kan, terus misalnya apa sih
tentang bisnis misalnya kan, atau misalnya ya tentang bagaimana misalnya menghadapi bisnis fashion menghadapi seperti sekarang misalnya pandemi, ya itu pasti ya media ingin tahu juga gitu kan, misalnya dari sosok saya atau misalnya ya saya pun kan sama lah seperti pengusaha yang lain, ada turun naiknya gitu kan, dinamika dalam berbisnis. Nah itu pun memang kita sering share juga tentang bagaimana sih menghadapi turun naiknya bisnis itu, untuk memotivasi juga kan, kalau pebisnis itu kan tidak selamanya di jalur nyaman gitu, di zona nyaman, tidak selamanya seperti itu gitu ya. Jadi kita pasti ada turun naiknya kan, kita untuk memotivasi teman-teman pebisnis yang lain perlu gitu kan kita sharing gitu kan, seperti itu. Bu Irna, boleh tahu juga nggak nih, siapa sih sosok yang menginspirasi Bu hingga akhirnya bisa berada di titik ini gitu? Menginspirasi ya memang karena ya tadi ya, karena orang tua berbisnis juga gitu kan, orang tua saya bukan karyawan, ya akhirnya ya itu mungkin darah bisnisnya mengalir gitu kan. Darah bisnisnya dan darah fashionnya juga. Ya fashion, dan juga mungkin ya orang tua juga lebih cenderung kalau fashion yang islami seperti itu. Jadi kita lebih mengarah ke situ, lebih mengarah dan melanjutkan lah mimpi dari si orang tua itu, orang tua kita. Nah ini juga kan kita tahu ya Bu ya, bahwa sebenarnya fitrahnya perempuan itu kan di rumah aja nih. Betul. Apalagi kita wanita muslimah ya, kadang-kadang mikirnya udah daripada kita usaha mendingan kita jadi ibu rumah tangga aja yang baik. Ini alasan Bu Irna yang kuat banget hingga bahkan di usianya sekarang udah punya anak masih pengen berbisnis apa sih Bu? Ya, sekarang udah punya cucu. Udah punya cucu saudara. Anaknya udah menikah dan jadi masih terus eksis, karena apa ya? Mungkin bawaan juga, saya nggak bisa diem juga gitu kan, ingin melakukan sesuatu, terutama kalau kita sekarang misalnya mengkaji bahwa manusia itu kan harus bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi nggak mungkin kita misalnya diem aja hanya cuman menikmati hasil misalnya, atau tidak ada yang dilakukan, tidak ada untuk kebermanfaatan gitu ya, nggak mungkin gitu kan. Jadi makanya suka berpikir apa sih sesuatu itu gitu yang harus kita lakukan. Terus kemudian kemarin coba-coba tuh fingerprint gitu, fingerprint. Ternyata ini memang Steven. Ya ada Steven juga dan ada Spektrum juga gitu kan. Nah itu saya termasuk orangnya intuiting, extrovert ya gitu kan. Jadi memang ya kalau menurut analisanya orang kreatif yang nggak bisa diem gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi itu ternyata alasan mendalamnya, mendasarnya ya. Oke. Nah kalau dari dukungan suami gimana Bu? Ya sangat mendukung ya, sangat mendukung, karena memang akhirnya sekarang gitu kan suami, keluarga, anak-anak semuanya bergabung gitu kan. Jadi awalnya ibu saya sendiri, jadi suami waktu dulu masih karyawan ya. Nah sekarang ketika semua dulu di Jakarta, suami saya di Bandung, nah akhirnya semua sekarang bergabung di Bandung dan semua ngurusin bisnis itu kan, termasuk anak-anak waktu pas baru lulus kuliah juga langsung diterjunkan gitu. Oh iya, jadi udah dididik sejak dini nih anak-anaknya, tinggal ya, lanjutkan. Jadi ya karena saya berpikir begini, bahwa ini harus estafet ya. Jadi tidak selamanya saya bisa mungkin eksis di sini, dan suasana ini pun keadaan secara umum, secara lingkungan dan perubahan teknologi dan lain-lain itu kan sebenarnya memang harus didelegasikan. Jadi kan kemampuan saya kan terbatas juga gitu kan. Mungkin saya hanya punya pengalaman, nah anak-anak mungkin yang secara teknis mengerjakan gitu. Jadi anak-anaknya juga di informatika. Ya. Oke. Bukan di fashionnya tapi lebih ke ada yang nomor 2 ke desain produk. Oh, desain. Masih ada kaitannya. Masih ada kaitannya ya, karena darah tadi ya, darah bisnis dan darah fashionnya itu. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri dan berbisnis itu apa Bu Irna? Khususnya bisnis fashion ini dan beberapa bisnis ibu yang lain ya. Ya, tantangannya itu memang kita harus selalu update ya. Termasuk ketika saya memutuskan saya harus ikut workshopnya Kang Dewa gitu, kan saya ingin update gitu kan. Itu waktu itu ikutnya yang apa tuh Bu? Saya pertama anak saya ikut extreme funneling, terus kemudian saya ikut launching product launch dynamic, terus kemudian personal branding gitu kan, terus ikut yang
branding yang sama Mas Dodi. Oh, Mas Dodi, Neymar. Ya, Ya. itu juga kan dari Gulir coach semuanya. Benar. Ya. Oh, ternyata diam saya baru taunya pas Bu Mungkin ada Irna ikut sekitar yang 5. mau workshopan ikut ya Bu ya. Diam-diam itu. Karena Bu Irna tidak pernah menampakkan dirinya kalau beliau adalah Bu Irna. Saya ingat waktu itu pas Bu Irna di Product Launch dan Meet sih. Ya, Ingat itu ya? memang yang berkesan juga bagi Berkesan. saya karena memang berbeda banget dengan cara-cara berbisnis sebelumnya gitu kan. Ternyata oh harus begini gitu kan, jadi memang terbuka lah dari situ pikiran saya. Dan memang karena kan saya juga ada di bidang pendidikan, saya juga memang menyarankan ke anak-anak didik saya, anak yang di Islamic Fashion Institute, bahwa kita harus update terus ilmu gitu kan. Kalau yang namanya bisnis itu nggak stagnan, cara-caranya dan lain-lain itu berubah terus gitu kan. Iya. Makanya mereka juga harus terus mencari bagaimana sih perbisnisan gitu ya, cara-cara berbisnis, strategi bisnis sekarang ini kayak seperti apa gitu. Jadi tantangannya itu dari segi zaman dan Ya. kreativitas yang terus harus ditingkatkan ya Bu Ya, ya. ya, betul. Oke. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Ya. Gimana sih Bu? Bagaimana Bu Irna ini membagi waktunya untuk berbisnis dan waktunya untuk dengan keluarga? Ya, kalau sekarang kan saya tidak terlalu terjun langsung di bisnis. Jadi Oke. saya mungkin mensupervisi aja Oh, gitu kan, iya, mensupervisi. Dan memang justru banyak waktu yang saya gunakan untuk keluarga. Kalau dalam hal ini kan keluarga juga sebenarnya udah pada nikah ya, yang 2 terus yang 1 di pesantren, tidak terlalu yang diurusi banget, tapi secara konsep hidup gitu ya, Iya. konsep hidup yang harus kita sampaikan ke anak-anak itu selalu ya, jadi selalu dipantau gitu kan. Kalau misalnya ada yang rada melenceng sedikit ya kita pantau, jadi kita tinggal mensupervisi aja sih sebenarnya kalau anak-anak ya. Nah, kalau ada nggak Bu pesan atau mungkin motivasi nih buat ibu-ibu yang di rumah mungkin yang sedang nonton, yang ingin berbisnis tapi masih kayak ragu-ragu gitu antara bisnis dan keluarga, pesannya buat ibu-ibu rumah tangga di Iya, jadi sebenarnya kalau memang ibu rumah tangga itu harus multitask ya gitu, jadi harus ngurus rumah juga, harus bagaimana harus bisa juga ya cara mengelola keuangan dan lain-lain. Nah, dalam hal mengelola keuangan ini tentunya kan kita harus ngerti ya, maksudnya arus masuk terus arus keluar. Nah, di saat kita misalnya wah banyak nih pengeluaran, ya berarti kan kita harus memikirkan arus masuk ya. Nah, bagaimana caranya kita meng-create atau supaya kita mendapatkan arus masuk itu gitu ya. Jadi revenue streamnya dari mana saja gitu, kita berpikir juga gitu kan sebagai ibu rumah tangga. Misalnya kalau sudah dapat dari suami, tapi kalau misalnya ingin ada tambahan, sebenarnya hari ini itu banyak sekali gitu yang sebenarnya kalau kita mau, kita niat untuk mempunyai tambahan gitu ya untuk ekonomi keluarga. Sekarang kan banyak sekali macamnya, hanya tinggal kita membagi waktu dan kita niat yang kuat, terus kemudian memanage waktu dan memanage kadang-kadang ya ada dalam diri ini buat ngapain gitu, buat apa gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu mental block seperti itu kayaknya susah. Jadi kita harus membuka diri dan keluar dari zona nyaman sebenarnya gitu kan. Jadi kondisikan kita dalam kondisi keluar dari zona nyaman. Dari situ mungkin kita akan melihat dunia luar itu banyak yang harus kita lakukan. Dan kalau misalnya kita bergerak, insya Allah kita niatkan untuk lebih bermanfaat gitu kan. Bermanfaatnya tidak hanya untuk keluarga, tapi bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi itu tipsnya, semoga dicatat ya. Yang tadi kalau nggak dicatat silakan diputar ulang lagi. Baik Bu Irna, mungkin itu aja nih Bu yang bisa saya tanya-tanyakan. Mungkin nanti kalau ada part 2-nya saya izin lagi datang ke sini ya Bu ya. Iya, silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share.